Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, rekan-rekan mahasiswa. Saya ingin memulai sesi ini dengan sebuah analogi visual. Bayangkan sebuah gedung pencakar langit yang megah, atau sebuah masjid dengan arsitektur geometri yang rumit. Di bangunan tersebut, setiap batu bata, setiap pilar, dan setiap lengkungan diletakkan dengan presisi milimeter. Jika Anda menggeser satu batu bata saja, barang 1 cm, atau mengubah sudut pilar sedikit saja, maka keseimbangan bangunan itu akan goyah, bahkan runtuh. Begitulah kira-kira gambaran struktur bahasa Al-Quran. Ia bukan sekadar kumpulan prosa atau puisi, ia adalah arsitektur teks yang presisi. Hari ini, di kegiatan belajar KB6, kita akan masuk ke zona inti. Struktur kebahasaan fundamental. Tesis utama kuliah hari ini adalah dalam Al-Quran. Struktur adalah makna. Perubahan struktur sekecil apapun, baik itu bunyi, imbuhan, atau urutan kata, akan mengubah pesan teologisnya secara drastis. Mari kita bedah arsitektur ini lapis demi lapis, mulai dari level mikro hingga makro one, level phonologis keajaiban bunyi ijaz al-sot. Pertama, kita lihat level fonologis. Banyak orang mengira ilmu tajwid dan qiraat hanya soal seni baca atau irama agar enak didengar. Itu pemahaman permukaan. Dalam studi linguistik Al-Quran, bunyi huruf memiliki fungsi semantik. Ini disebut ijaz al-sot. Kemukjizatan bunyi, pilihan huruf syad, kaf, atau ta yang tebal dibandingkan dengan sin, kaf, atau ta yang tipis, menciptakan atmosfer psikologis yang berbeda. Harmoni akustik ini tidak bisa ditiru. Cobalah ganti satu huruf dalam ayat Al-Quran dengan sinonimnya yang memiliki bunyi berbeda. Maknanya mungkin mirip, tapi rasa dan dampak psikologisnya akan hilang. Inilah fondasi bangunan kita. Batu bata bunyi yang disusun untuk menggetarkan jiwa, bukan sekadar menyampaikan informasi titik level morfologi, presisi pabrik kata ilmu syarf naik, sedikit ke level kedua. Morfologi atau ilmu syarf. Di sini kita berbicara tentang wazan pola kata. Setiap kata dalam Al-Quran adalah hasil seleksi ketat dari sekian banyak kemungkinan pola. Mengapa di satu ayat Al-Quran memilih pola fi'ala, sedangkan di ayat lain menggunakan f, ala dengan met atau panjang atau tafa'ala. Ingat kaidah emas morfologi Arab yang harus Anda pegang, teguh zidat al-mabnetu dulu, al-be zidat al-man. Penambahan pada bangunan fisik kata menunjukkan penambahan pada makna. Contoh, kata katalah membunuh. Jika Al-Quran mengubahnya menjadi katalah dengan tasydid ganda pada huruf tengah, pola 2, maknanya bukan lagi sekadar membunuh. Maknanya menjadi membantai, membunuh dalam jumlah banyak, atau membunuh dengan cara yang sangat keji. Tasydid di situ adalah penambah intensitas. Jadi, ketika Anda menganalisis teks, jangan remehkan imbuhan. Perubahan syigat bentuk adalah keputusan teologis. Allah memilih bentuk kata tertentu untuk memberikan nuansa durasi, frekuensi, atau intensitas yang spesifik. 3 level sintaksis fungsional. Permainan urutan manis sekarang. Kita masuk ke level yang paling menarik. Sintaksis atau nahu. Tapi tunggu, kita tidak bicara nahu dasar, sekadar subjek predikat. Kita bicara tentang ilmu mani, yaitu sintaksis fungsional. Bagaimana susunan kalimat mempengaruhi psikologi pendengar. Fenomena yang paling sering Anda temukan adalah takt, takah, R mendahulukan yang akhir, dan mengakhirkan yang awal. Lihat diagram struktur kalimat standar ini. Contoh, klasik yang kita baca setiap hari. Karena budu, hanya kepodemu kami menyembah. Secara gramatika, standar default, urutan bahasa Arab adalah verba tambah subjek tambah objek. Seharusnya berbunyi, nabuduka kami menyembahmu. Kalimat ini benar secara gramatikal. Tapi, Al-Quran membalik strukturnya. Objek ditarik ke paling depan. Apa tujuannya? Untuk menghasilkan makna K, R pembatasan atau eksklusivitas. Jika kita berkata nabuduka, artinya kami menyembahmu. Tapi mungkin kami juga menyembah yang lain. Pintu syirik masih terbuka secara bahasa. Namun, dengan berkata nabudu, pintu itu tertutup rapat. Maknanya menjadi, hanya kepadamu kami menyembah dan tidak kepada selainmu. Lihat, pelanggaran kaidah urutan standar di sini justru adalah puncak keindahan retoris dan akurasi teologisis. Struktur mengunci akidah. 4 pilihan jenis kalimat. Permanen versus temporer. Poin krusial berikutnya adalah pilihan jenis kalimat. Jumlah ismiyah versus jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah kalimat nominal atau kata benda. Sifatnya tewa istimar, R stabil, permanen, terus menerus. Jumlah fi'liyah kalimat verbal atau kata kerja.
Sifatnya tajadud wahadwe, aksi yang terjadi pada waktu tertentu, berubah-ubah, temporer. Sebagai dosen atau peneliti, Anda harus peka terhadap nuansa ini. Coba bandingkan. Saat Al-Quran berbicara tentang status kenabian, Allah menggunakan jumlah ismiyah, wa'em, Muhammadun ras, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Mengapa? Karena status rasul adalah identitas yang melekat, stabil, dan tidak berubah-ubah. Namun, saat Al-Quran menceritakan peristiwa perang atau turunnya hujan, atau tindakan manusia, ia sering menggunakan jumlah filiyah karena perang itu ada mulainya dan ada akhirnya. Hujan itu turun, lalu berhenti. Keputusan memakai kata benda atau kata kerja adalah keputusan semantik yang jenius untuk membedakan mana hukum abadi dan mana peristiwa. Sejarah, kesimpulan dan tantangan, mari kita simpulkan arsitektur ini. Struktur fonologis tajwid menciptakan harmoni dan suasana psikologis. Struktur morfologis wazan menentukan intensitas dan nuansa aksi melalui kaidah Zie, ll mabnb. Struktur sintaksis mane menggunakan tak, m dan k, r untuk menentukan fokus pesan dan akurasi teologisis, jenis kalimat, membedakan antara yang permanen sub, t, dan yang temporer tajadud. Semua ini membuktikan bahwa Al-Quran memiliki sistem kebahasaan yang terintegrasi sempurna. Tidak ada satu huruf pun yang kebetulan ada di sana. Tantangan untuk Anda. Jangan hanya menjadi penikmat. Coba ambil satu ayat pendek. Misalnya dari juz amma. Lakukan bedah mikroskopis. Adakah tak, objek di depan? Mengapa Allah menggunakan kata benda isem di situ? Bukan kata kerja fiil. Apa implikasi maknanya jika strukturnya diubah? Latihan analisis ini akan menajamkan rasa bahasa Dzauk Lugau Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya yang lebih dalam tentang keunikan gaya bahasa Al-Quran.